Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mengampu mata kuliah manajemen koperasi dan UKM, dan saya mengampu mata kuliah sudah cukup lama. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan kepada para mahasiswa yang baru ketemu awal ini. Yang pertama, saya nama Muhammad Bawono, ya, dengan gelar Insinyur Muhammad Bawono MSI. Saya punya NIDN 07 27 07 6603. Ya. Saya kebetulan di sini menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis. Kemudian jabatan fungsional saya lektor. Ya. Beberapa mata kuliah saya ampu seperti hari ini adalah manajemen koperasi dan UKM. Kemudian saya juga memberikan mata kuliah ilmu sosial budaya dasar, termasuk di dalamnya ada pendidikan anti korupsi. Kemudian juga saya mengampu manajemen risiko, mengampu mata kuliah teori ekonomi, juga mengajar mata kuliah kePGRI-an, dan yang lainnya saya pernah mengajar ilmu alamiah dasar, ya, termasuk karena kita bidang ekonomi saya juga mengampu hukum bisnis. Itu beberapa mata kuliah yang saya ampu, nanti sesuaikan dengan semester masing-masing, dan saya alhamdulillah sudah menggeluti dan saya ajarkan sesuai dengan RPS yang ada, dengan program yang ada, sehingga harapan kami bisa seperti kita harapkan semua, bisa mencapai seperti dengan tujuan pembelajaran dalam mata kuliah tersebut, ya. Jadi secara pokok itu sebelum saya mulai materinya, oleh karena itu minimal saudara para bisa mengenal saya, home base saya di prodi manajemen yaitu ekonomi pembangunan, ya, yang di dalamnya ada ilmu sosialnya, humaniora, yang ada yang kita berikan pada mata kuliah selama saya ngajar di Universitas PGRI Impusino ini. Saya kira demikian ya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Sehat ya? Sehat. Bahagia? Alhamdulillah. Baik. Pada kesempatan kali ini kita belajar tentang manajemen koperasi dan UMKM, ya, karena ini merupakan hal dasar bagi kita, dan nanti kita akan banyak ketemu dengan namanya UKM yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu kita harus belajar tentang manajemen, ya. Ini terkait dengan materi yang perlu saya sampaikan. Jadi deskripsi mata kuliah ini adalah bagaimana maksudnya nanti akan pelajari tentang manajemen yang secara universal. Universal itu artinya menyeluruh, meliputi perencanaan, pengorganisasian, ya, untuk mencapai tujuan. Sehingga deskripsi ini harapannya seperti itu. Manajemen dalam bidang koperasi, tata cara pendidikan, juga bagaimana mengelola dari suatu koperasi, mengelola bagaimana keuangan itu dikelola dengan baik, ya. Sehingga harapannya mahasiswa itu juga akan mengetahui tentang ekonomi koperasi, ekonomi kreatif, dan nanti juga tentang SDGs. Sehingga rangkaian ini dalam manajemen koperasi itu akan meluas. Di samping pada usaha kecil menengah, juga belajar terkait dengan koperasi. Ini capaian pembelajarannya, sehingga beberapa hal mahasiswa mengetahui dan memahami manajemen dan manajemen koperasi. Sampai bagaimana mahasiswa juga nanti akan mengetahui dan memahami tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini capaian yang ingin kita capai, ya. Juga bagaimana mahasiswa mengetahui dan memahami manajemen dalam pengembangan UKM, usaha kecil menengah. Tidak hanya koperasi tapi juga UKM. Dengan demikian ini akan meluas. Termasuk bagaimana mahasiswa mengetahui dan memahami seluk-beluk keuangan dalam koperasi dan UKM. Karena penting dalam hal tatanan organisasi, dalam manajemen itu kita juga harus belajar tentang keuangannya. Ya. Ini yang harus saya harapkan
mahasiswa akan tahu daripada capaian pembelajaran mata kuliah ini. Ya, dilanjut. Nah, sekarang masuk dalam bagaimana peranan manajemen dalam bidang koperasi. Kalau manajemen secara utuh kita sudah tahu, dan bagaimana kita akan masuk manajemen dalam usaha koperasi. Ya, nah, apa yang kita harapkan dari kompetensi ini? Mahasiswa mampu mengetahui, memahami tentang pengertian manajemen secara universal. Karena saudara adalah prodi manajemen. Mahasiswa juga akan mengerti tentang peran manajemen dalam bidang koperasi. Ini penting. Manajemen universal tahu, manajemen koperasi juga tahu. Termasuk bagaimana mahasiswa mengetahui peran penting manajemen koperasi. Ini tantangan kita, koperasi ke depan banyak hal, banyak tantangan, ada yang bangkrut maupun tutup. Sementara pemerintah sekarang ada mencanangkan koperasi Desa Merah Putih. Kemudian yang keempat, bagaimana mahasiswa menginternalisasi, bisa masuk ke dalamnya dan bisa menyerap kepentingan dalam hal manajemen untuk koperasi ke depan. Ya, ini ada 4 kompetensi yang kita harapkan. Nah, apa itu manajemen? Ini sudah kita tahu, saudara milih di prodi manajemen, ya, karena ini pondasi dasar saudara masuk prodi manajemen. Pondasi dasar sampai nanti akan menjadi seorang pemimpin. Pengertian, ya. Jadi ada beberapa hal, kita sitir aja. Pengertian manajemen bisa dilihat dari sisi seni. Seni melakukan pekerjaan melalui orang lain. Sehingga pekerjaan itu dibagi habis kepada orang-orang yang punya potensi, sementara manajer itu berbagi tugas. Jangan manajemen itu dikerjakan sendiri. Seni. Pengertian manajemen dari seni dimuat oleh Mary Parker Follett, pendapat kalau pengertian manajemen adalah seni dalam merampungkan pekerjaan. Jadi kalau seorang manajer semua dikerjakan sendiri itu bukan seni. Manajemen tukang cukur, harus berbagi habis. Jadi pimpinan itu harus berbagi habis tugas. Tidak semua diayai dewi. Ya, ini melalui orang lain. Seni melakukan tugas melalui orang lain, mengendalikan orang lain. Ya, harus gitu. Kalau enggak seperti itu, bukan manajer yang baik, bukan manajemen yang baik, semua diayai sendiri. Nanti dalam bidang koperasi sama, ada manajer-manajer produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan sebagainya. Nah, ini pengertian yang saya kira banyak kita ketahui di luar, ya. Di sini dalam ilmu pengetahuan dimuat oleh Latar Gulick menyampaikan bagian pengetahuan yang berupaya dengan cara sistematis untuk mengerti kenapa serta bagaimana manusia bekerja sama. Manajemen itu bekerja tim, bekerja dalam suatu organisasi, tidak sendiri. Seni untuk bekerja sama secara sistematis. Ada pengertian lain, manajemen menyangkut perencanaan, ya toh? Punya perencanaan, punya organisasi, punya aksi, ya, pelaksanaan, cuma controlling. Ini harus jalan, kita mengenal POAC, ya, planning, organizing, actuating, controlling. Ini harus ada, gitu, ya. Nah, pengertian lain, sistem yang terbagi dalam planning sama. Sehingga rohnya itu adalah adanya perencanaan. Sehingga tidak kita istilahnya semau sendiri, tapi ada planning. Ada planning, siapa yang melaksanakan? Ada organisasi berbagi tugas. Ada direktur utama, ada direktur atau manajer utama, ada manajer divisi, ya, ada kemudian produksi, marketing dan sebagainya, termasuk sumber daya manusia. Jadi kata kuncinya, jadi ini planning, organizing, actuating dan controlling. Ya. Juga ada pengertian lagi sistem organisasi, kepemimpinan, pengendalian aktivitas, ya, anggota organisasi, sistem pemakaian sumber daya organisasi. Sehingga kita menggerakkan, manajemen adalah menggerakkan manusia dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sehingga harapannya itu akan bergerak, termasuk bagaimana menyampaikan visi misi perusahaan. Kalau itu tahu, maka kemudian semua tim organisasi akan mencapai tujuan, ya. Nah, ini hierarkinya.
Kita mengenal ada manajemen puncak, top manager, ada menengah, ada manajemen pelaksana. Sehingga di situ ada bagaimana bertanggung jawab, ya. Kalau yang kuning bertanggung jawab pada puncak, ke bawah jalur komando. Siapapun yang punya kedudukan, ada jalur komando, ada jalur pertanggungjawaban. Sehingga nggak boleh berjalan sendiri. Ya, saya sebagai apa, mengerjakan apa, saya harus lapor pada siapa dan sebagainya. Karena alur pembagian tugas, ya. Sampai sini bisa pahami ya. Nah, jadi ini harus kita saksikan dan kita pahami. Jadi ada puncak, menengah, sama manajemen pelaksana. Ini penjabaran yang saya sampaikan, ya. Puncak yaitu adalah manajemen yang paling tinggi, yang artinya punya kewenangan, ya. Ada dewa direksi, ada manajemen puncak dan sebagainya. Kemudian menengah, ini adalah bagian daripada satu divisi atau departemen, ya, divisi produksi, divisi marketing, divisi sumber daya manusia. Kemudian yang berikutnya adalah pelaksana, yang artinya di tatanan staf. Dalam suatu manajemen tidak akan berjalan ketika tiganya tidak berjalan dengan baik. Top manajemen berfungsi dengan baik, middle berfungsi dengan baik, sementara yang pelaksana juga baik. Karena kalau tidak secara harmoni, berjalan secara serasi, maka akan timpang sehingga tidak akan mencapai tujuan, ya. Itu pengertian manajemen secara umum. Saya memberikan materi karena terkait dengan manajemen koperasi. Nah, kita sampaikan koperasi sudah tahu, merupakan lembaga keuangan yang cukup populer di Indonesia. Koperasi merupakan soko guru gotong royong masyarakat Indonesia, dari oleh untuk masyarakat, ya. Ini koperasi mulai populer. Ini di era Orde Baru. Kemudian kita mengenal Pak Hatta yang juga notabene merupakan Bapak Koperasi Indonesia. Ini. Guna mencapai tujuan koperasi perlu perhatikan adanya sistem manajemen yang baik. Manajemen itu berlaku berfungsi di semua jenis usaha. Apakah di perusahaan besar, perusahaan BUMN, juga berlaku diterapkan pada manajemen koperasi. Justru di manajemen koperasi itu penting bagaimana agar koperasi itu berjalan baik, efektif, dan juga sama-sama harus profesional, ya. Sehingga bukan lantas alah koperasi kayak no manajer sing abal-abal, tidak. Karena di sana fungsi ekonomi kerakyatan berlangsung, ya. Kita banyak contoh koperasi yang ada di sekitar kita yang berhasil dan juga ada yang gagal. Itu kenapa? Masing-masing tergantung daripada manajemen yang mengelola, ya. Oke. Sedangkan Givin mengungkapkan salah satu definisi, ya, manajemen adalah proses perencanaan dan pengambilan keputusan, mengorganisir, memimpin, mengendalikan sumber daya manusia. Ini. Nah, sekarang di sini kita bagaimana dengan koperasi? Manajemen koperasi ini adalah yang punya fungsi untuk mengelola koperasi dengan pola-pola manajemen yang berlaku, tapi digunakan untuk koperasi, sehingga tidak membeda-bedakan, ya. Mereka mengarahkan kemampuan kepemimpinannya, ya, berdasarkan hasil latihan profesional koperasi, sehingga meskipun manajemen koperasi juga harus profesional, berprinsip pada manajemen yang ada. Hanya yang dikelola adalah tentang koperasi termasuk UMKM. Karena mengelola organisasi tidak mudah, apalagi itu bergerak dalam bidang ekonomi, ya. Manajemen koperasi tidak didasarkan pada pemaksaan wewenang, ya, melainkan melalui keterlibatan dan partisipasi. Koperasi itu kan dari, oleh, untuk anggota. Ya, ini harus kita bangun dalam hal ini, ya. Ini ya secara umum. Nah, sedangkan ini beberapa perbedaan antara manajemen pada umumnya dan manajemen koperasi.
Pluralisme, kalau yang umum mengelola atas nama kepentingan semua stakeholder, manajemen umum. Sementara kalau yang di koperasi terdapat dalam kepentingan mereka dan mereka mengaku dan menyadari ada kepentingan orang lain, sehingga kepentingan bersama. Lebih plural diantaranya untuk manajemen koperasi. Kemudian mentalitas, ya, bagaimana pengakuan terhadap kebutuhan untuk memperoleh keuntungan. Manajemen secara umum profit oriented, ya. Sementara yang koperasi keuntungan bukanlah hal utama, ya, tetapi mutualisme dan kewajiban bersama untuk semua anggota. Kepentingannya adalah untuk bersama. Keuntungannya itu bukan tujuan utama. Karena apa? Di koperasi cenderung jasanya kecil. Dan nanti SHU juga kembali pada anggota. Kemandirian, menghormati pribadi dan tanggung jawab. Sementara kalau di koperasi sama seperti organisasi lain, tetapi dalam koperasi melakukan dua hal, yaitu kebutuhan organisasi dan otonomi anggota perorangan. Perorangan dihormati, organisasi juga dihormati. Artinya sosialnya lebih besar, ya, karena kepentingan bersama. Tapi kalau organisasi itu manajemen umum, PT ataupun organisasi besar lain itu profit oriented, apalagi BUMN. Kalau koperasi sosialnya lebih utama. Keadilan pembagian sumber yang non eksploitatif. Sementara kalau di koperasi ya sama, tetapi lebih mudah dilaksanakan dengan struktur kepemilikan mereka adalah di sini terhadap koperasi. Tidak berorientasi pada bisnis semata. Ini. Itu ya, ini ada beberapa hal, beberapa perbedaan. Ada keadilan alamiah, ini yang umum untuk menjalankan prosedur mandiri dan peraturan yang jujur. Ini juga sama, tetapi struktur kepemilikan koperasi dan budaya pertanggungjawaban akan mudah dilaksanakan karena asasnya kebersamaan. Kemudian pada orang lain bagaimana kepeduliannya? Mengakui bahwa karyawan maupun pelanggan adalah subjek dan bukan objek bisnis. Kalau koperasi, di dalam koperasi menerjemahkan ini melalui basis keanggotaan dari oleh untuk anggota, sehingga sosialnya lebih tinggi. Peran ganda pekerjaan karyawan, pekerjaan mempengaruhi status sosial. Koperasi menyatakan prinsip ini dengan mengkombinasikan di antara keduanya, ada aspek sosial dan komersial. Ya, koperasi memperbolehkan adanya seseorang dengan beberapa peran. Sehingga penekanan di sini adalah terkait dengan peran koperasi, di sini lebih pada sosial, ya. Itu cara materi yang perlu saya sampaikan. Harapan saya para mahasiswa tahu apa tadi tentang deskripsi pembelajaran kita. Yang kedua adalah bagaimana saudara tahu capaian yang ingin dicapai, ya. Sehingga dengan demikian saya ingin saudara itu punya pemahaman yang sama termasuk kompetensi yang saya inginkan, ya. Saya kira demikian ya dari saya. Bila mana ada pertanyaan, dan harapan saya ada pertanyaan karena ini menarik, apalagi sekarang pemerintah mendengungkan, menggenjot, mendirikan dan koperasi desa merah putih, sehingga kehadiran manajemen yang kualitas itu sangat diperlukan, ya. Ya silahkan ada yang bertanya, saya berikan kesempatan. Saya izin bertanya, Pak. Ya. Perkenalkan saya Felicia, izin bertanya tentang bagaimana peran manajemen koperasi bisa mempertahankan eksistensi koperasi itu sendiri dan mungkin bagaimana implementasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ini berbicara manajemen, ya. Jadi manajemen di sini apa itu manajemen? Tadi intinya bahwa manajemen adalah mengendalikan, mengelola, menggerakkan. Sehingga orang yang menjadi seorang manajer yang duduk dalam suatu manajemen adalah orang yang mampu menggerakkan, ya, menggerakkan orang lain. Mau jadi seorang manajer tapi tidak menjaga orang lain, maka tidak akan bisa berhasil. Mau ngongkon ndak iso, nggak punya pengaruh, nggak punya power. Makanya kunci pertama seorang manajer itu latihlah dalam organisasi untuk bisa menggerakkan orang lain.
Karena kembali pada manajemen adalah seni melakukan pekerjaan melalui orang lain. Ini yang perlu kita gerakan. Nah, bagaimana kemudian dengan istilahnya ini bisa dimutasikan? Maka satu sisi para manajer-manajer itu bisa dan mau berkontribusi masuk dalam bidang koperasi. Sehingga para top manajer ini akan berperan di koperasi dan koperasi itu akan bisa dikembangkan. Ya, jadi seperti itu Frisia. Manajemen penting. Saudara ingin jadi seorang manajer, silahkan belajarlah. Salah satunya berorganisasi, belajar menggerakkan orang lain. Setelah kita menggerakkan, kita selalu akan mampu menggerakkan suatu organisasi, termasuk nanti manajemen koperasi. Ya, utamanya itu. Oke, terima kasih. Yang lain? Permisi Pak. Oh iya. Ingin bertanya. Menurut Bapak, bagaimana prospek koperasi di masa yang akan datang dengan hadirnya koperasi Desa Merah Putih saat ini? Oke, nah, ini Mas Yesa mengikuti perkembangan. Karena pemerintah Pak Presiden Pak Prabowo sekarang sudah mendirikan suatu namanya Koperasi Desa Merah Putih. Sudah terbentuk sekitar 80.000 koperasi Desa Merah Putih. Tiap desa kelurahan wajib. Artinya apa? Presiden ingin koperasi ini akan berdiri dan agar berhasil, maka kemudian tentunya butuh para pelaku koperasi termasuk manajer. Ya, sampai beliau punya instruksi terkait dengan pendirian Koperasi Merah Putih. Dan itu wajib oleh desa. Karena desa harus membentuk dan pembentukan itu juga akan dikaitkan dengan kewajiban dalam program penyaluran dana desa. Kalau tidak membentuk itu, maka kemudian desa tidak bisa mengajukan dana desa tahap 2. Nah, kuncinya di sini adalah bagaimana manajer-manajer muda sehingga tidak perlu pesimis atau gengsi masuk dalam dunia Koperasi Desa Merah Putih. Karena Pak, ini termasuk program Pak Presiden kita. Sehingga Mas Yesa, apa yang tanyakan, implementasinya bagaimana masuk, belajar. Ini menjadi program unggulan Pak Prabowo dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan melalui desa dan kelurahan. Ya, itu ya. Oleh karena itu harapan saya silakan nanti sudah akan belajar. Ini tanggal 12 akan di launching, kemudian akan diresmikan secara menyeluruh dan semua sudah didirikan berakta notaris sehingga nanti akan segera berjalan. Termasuk dari silakan belajar tentang itu. Siapa tahu sampai juga akan masuk di dalam kepengurusan apa itu Koperasi Desa Merah Putih. Gitu ya. Ya, baik Pak. Oke. Terima kasih atas Terima kasih. penjelasannya. Cukup? Cukup. Harapan saya jelas. Karena ini momen penting. Ada manajemen koperasi, ada UMKM, sementara Pak Prabowo Presiden kita itu sekarang mencanangkan pendirian Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia, di seluruh desa dan kelurahan. Nanti 12 Juli akan di launching, kemudian juga akan membutuhkan para profesional muda. Sehingga saudara jangan gengsi, jangan apatis, masuklah ke sana. Tantangan saudara akan menjadi seorang manajer di Koperasi Desa Merah Putih, termasuk koperasi yang ada. Jangan kemudian isinya cuek, apatis, karena itu sekali lagi penting dalam rangka membangun ekonomi kerakyatan. Ya, saya kira demikian ya materi saya. Ada yang perlu disampaikan? Sudah? Oke. Saya kira demikian untuk materi kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Yang jelas ini saya memberikan saudara ilmu manajemen yang pokok saudara kuasai. Karena saya yakin saudara adalah calon pemimpin-pemimpin bangsa. Mulai berorganisasi, menggerakkan organisasi. Ini menjadi pemimpin, belajar menggerakkan orang lain. Ya. Saya kira demikian untuk pertemuan hari ini. Tetap semangat ya. Tetap sehat. Terus tidak berhenti belajar, termasuk belajar manajemen koperasi. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.